Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firman Santoso. Kali ini Firman Santoso akan berbagi sebuah cerita mengenai kisah asal-usul Sultan Syahrir. Segera ambil posisi dan simak videonya hingga selesai. Sebelum lanjut ke video, mohon bantuannya untuk terus mendukung channel ini, agar semakin berkembang. Dengan menekan like, komen, subscribe, dan share. Syahrir lahir dari pasangan Muhammad Rasad gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman gelar Sultan Palindih dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa, Landraat, di Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir bersaudara kandung dengan Sultan Syahsam, seorang makelar saham pribumi paling berpengalaman pada masanya dan Sultan Nuralamsyah, seorang jaksa dan politikus Partai Indonesia Raya atau Parindra. Syahrir mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar ELS dan Sekolah Menengah Mulo terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel De Boer, kini Hotel Natur Dharma Delhi, hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa. Pada tahun 1926, ia selesai dari Mulo, masuk sekolah lanjutan atas AMS, di Bandung, sekolah termahal di Hindia Belanda saat itu. Di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau Batovis, sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Cahaya Volksuniversiteit atau Cahaya Universitas Rakyat. Di kalangan siswa sekolah menengah AMS Bandung, Syahrir menjadi seorang bintang. Syahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Ia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Cahaya Volksuniversiteit. Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada tanggal 20 Februari tahun 1927, Syahrir termasuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis, Jong Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah Himpunan Pemuda Nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di AMS, Syahrir kerap lari digebah polisi karena membandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI tahun 1926, koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Di sana, Syahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Ducetu, yang kelak dinikahi Syahrir, meski sebentar. Kelak Syahrir menikah kembali dengan Poppy, kakak tertua dari Sujatmoko dan Miriam Budiarjo. Dalam tulisan kenangannya, Salomon Tas berkisah perihal Syahrir yang mencari teman-teman radikal, berkelana kian jauh ke kiri, hingga ke kalangan anarkis yang mengharamkan segala hal berbau kapitalisme dengan bertahan hidup secara kolektif, saling berbagi satu sama lain kecuali sikat gigi. Demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakannya, Syahrir pun bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional.
Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia atau PI, yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Di awal tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional, dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air, yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia atau PNI oleh aktivis PNI sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempem lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakyat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik. Pertama-tama, marilah kita mendidik, yaitu memetakan jalan menuju kemerdekaan, katanya. Penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia PNI baru, yang pada Juni tahun 1932 diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktikkan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei tahun 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. Hatta kemudian kembali ke tanah air pada Agustus tahun 1932, segera pula ia memimpin PNI baru. Bersama Hatta, Syahrir mengemudikan PNI baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintahan kolonial Belanda, gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI baru justru lebih radikal ketimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. PNI baru, menurut polisi kolonial, cukup sebanding dengan organisasi Barat. Meski tanpa aksi massa dan agitasi, secara cerdas, lamban namun pasti, PNI baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya. Karena takut akan potensi revolusioner PNI baru, pada Februari tahun 1934, pemerintah kolonial menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru ke Bovendigul. Hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan selama 6 tahun. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif. Sastra, seorang tokoh senior pergerakan buruh yang akrab dengan Syahrir, menulis. Di bawah kepemimpinan Syahrir, kami bergerak di bawah tanah, menyusun kekuatan subjektif, sambil menunggu perkembangan situasi objektif dan tibanya saat-saat psikologis untuk merebut kekuasaan dan kemerdekaan. Situasi objektif itu pun makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan sekutu. Syahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu, semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.
Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah. Syahrir siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang, tidak merespons secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada tanggal 24 September tahun 1945. Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu berisiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah buatan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Demikianlah cerita singkat mengenai asal-usul Sultan Syahrir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.